Halo guys, film kali ini menceritakan tentang seorang mantan atlet tinju bernama Yu Gi-chul yang diperankan oleh Ma Dong-seok alias Don Lee. Menceritakan Gi-chul yang harus pindah kota untuk mencari pekerjaan baru karena terkena masalah dengan pekerjaan sebelumnya sebagai pelatih tinju. Gi-chul pun harus pindah ke kota yang antah berantah, di mana di kota ini ia mau tidak mau harus berurusan dengan kasus pembunuhan seorang siswi SMA. Gi-chul pun berusaha keras untuk mengungkap dalang di balik kasus pembunuhan yang melibatkan seorang siswi SMA di sana. Lagi-lagi ceritanya sudah dipastikan seru bingit, langsung aja kita ke alur filmnya dan ini dia The Villagers. Film dibuka dengan sedikit pertengkaran Gi-chul dengan seorang wasit tinju di rumah makan Padang, di mana Gi-chul tidak terima karena wasit itu ternyata sudah berbuat curang di pertandingan anak didiknya, karena seharusnya anak didiknya lah yang memenangkan pertandingan itu. Namun karena wasit itu mendapatkan sedikit sogokan dari pihak lawan, sehingga ia pun memutuskan anak didik Gi-chul yang harus kalah. 씨부리고 있어. 야, 협회 안 들어왔으면 어디 가서 사고 치고 깜빵 갈 새끼야. 나와 이 개새끼야. 나와? 야. 왜들 그래? 어? 아, 형님 또 왜 그러세요? Karena kejadian itu, Gi-chul pun dianggap membuat masalah oleh asosiasi tinju di sana. Ia pun jadi susah untuk mendapatkan pekerjaan di kotanya sebagai pelatih tinju. Akhirnya mau tidak mau, Gi-chul pun harus pindah kota untuk bisa mencari pekerjaan baru agar bisa menyambung hidupnya. Namun di kota yang antah berantah ini, Gi-chul tidak menjadi seorang pelatih tinju. Mau tidak mau, ia pun harus menjadi seorang guru di sebuah sekolah SMA, karena memang hanya itu pekerjaan yang ada untuknya. Sesampainya di kota itu, Gi-chul mendapati beberapa pelajar SMA yang sedang bertengkar. Entah apa yang mereka pertengkarkan, tapi Gi-chul mencoba melerai mereka. Namun para pelajar itu tidak menghiraukan Gi-chul dan malah mengusirnya. 싸우지들 말고 얼른 집에 가. 어? 그냥 가던 길 가세요. 짜증나게 하지 말고. 아니 여기 왜 이렇게 애들이 동네 무섭냐? Setelah itu kita akan melihat siswi SMA tadi yang bernama Eugene yang sedang menghampiri seorang nenek di rumah seorang diri. Ternyata nenek ini adalah wali dari temannya yang bernama Soyun. Ternyata pertengkaran Eugene tadi dikarenakan Soyun yang sudah menghilang beberapa hari yang lalu, di mana Eugene mengira bahwa teman-temannya tadi ada kaitannya dengan hilangnya Soyun. Eugene yang sudah melapor ke pihak kepolisian pun bahkan belum ada secerca harapan sama sekali tentang keberadaan Soyun. Ia juga sudah menyebar brosur di mana-mana, tapi juga tidak ada yang tahu keberadaan Soyun temannya itu. Di malam harinya, saat Gi-chul sedang melakukan latihan rutinnya, tiba-tiba ia melihat ada seseorang wanita yang sepertinya sedang diculik. Namun tidak ada orang yang peduli sama sekali di sana. Ternyata wanita ini dibawa ke satu tempat yang entah tempat apa ini, di mana mereka memukuli wanita itu habis-habisan yang entah apa sebabnya. Tibalah hari pertama Gi-chul mengajar di sekolah SMA di kota itu. Di sini Gi-chul menjadi seorang guru olahraga sekaligus kepala kesiswaan yang tugasnya menarik atau menagih para siswa-siswa yang belum membayar uang sekolah. 안녕하십니까? 반갑습니다. Gi-chul pun mendatangi para siswa-siswa di sebuah kantin karena di sana semua siswa berkumpul dan lebih mudah mencari siswa yang belum membayar uang sekolahnya. Namun kedatangan Gi-chul malah diacuhkan oleh seluruh siswa dan dianggap sebagai guru yang konyol oleh mereka. 그건 제가 알아서 할 건데요. Dan di saat itu juga, Gi-chul melihat Eugene dan menagih uang sekolahnya yang belum ia bayar selama berbulan-bulan. Namun sama seperti yang lain, Eugene pun mengacuhkan Gi-chul. Tapi saat Gi-chul menyebut nama Soyun, Eugene pun terlihat amat marah dengan Gi-chul karena telah menyebut-nyebut namanya tanpa tahu apa yang sedang terjadi dengan Soyun. 물어본 거야. 가출한 건가? 학교도 잘 안 나오는 거. 얘기하지 마세요. 예? Setelah itu, Eugene pergi ke kantor guru untuk memprotes kepada para guru yang ada di sana karena ia yang dilarang untuk memajang poster tentang hilangnya Soyun di mading. Tapi ternyata para guru di sana juga tidak peduli sama sekali apakah Soyun hilang atau kabur atau apalah pokoknya. Yang jelas mereka benar-benar tidak peduli dengan keadaan siswa-siswanya. 불안에 신경 쓰지 말고 너나 잘해. 어? 인생 신경 쓰다 지 인생 망친 사람이 한둘인 줄 알아? 너도
Setelah jam pelajaran selesai, Gichul lanjut mencoba mencari rumah para siswa-siswa untuk menagihnya secara langsung kepada orang tua mereka. Sambil mencari, Gichul masih sempat memanjakan dirinya dengan bermain mesin jepit boneka yang membuatnya sangat senang sekali. Di persimpangan jalan, ia melihat sekumpulan orang yang sedang menyaksikan calon gubernur yang bernama Kim Ki-tae yang sedang melakukan pidato pendekatannya kepada warga-warga di sana dengan bualan janji-janji mereka yang sering kita lihat juga di negara Konoha kita tercinta. Sedangkan Eugene masih terus mencari di mana sekiranya ia bisa menemukan Soyun yang sudah menghilang selama berhari-hari. Hingga Eugene pun menemukan tempat di mana Soyun biasanya bekerja yang terlihat seperti sebuah bar dan semacamnya. Ia pun nekat masuk dari pintu belakang. Beruntung saat itu ada Gichul yang tidak sengaja melihatnya. Tidak segan-segan dan tanpa rasa takut sedikit pun, Eugene menanyakan tentang Soyun di tempat itu kepada para staf yang ada di sana. Dan salah satu staf yang melihat foto Soyun sepertinya mengetahui tentang Soyun, tapi dengan nama samaran yaitu menjadi Tsai Lim. Staf itu pun mengusir Eugene dari tempat itu, tapi Eugene malah langsung mencari Soyun dan naik ke lantai atas. Beruntung, Gichul yang mengikuti Eugene masuk ke tempat itu dan berhasil mengejarnya sebelum para staf yang menyeretnya. 조용히 나갈 거니까 서로 피곤한 일. Namun setelah diselamatkan oleh Gichul, bahkan Eugene malah merasa bahwa Gichul menghalanginya untuk menemukan Soyun. Gichul pun sedikit menceramahi Eugene demi keselamatannya. Di saat itu, ada seorang wanita yang bekerja di sana keluar dari tempat itu. Lantas mereka pun bertanya kepada wanita itu tentang Soyun. Namun ternyata wanita itu mengaku bahwa ia tidak tahu apa-apa dan menyuruh mereka untuk menanyakannya langsung kepada seorang wanita yang bernama Madam Isu. 이슬 언니요? Setelah sampai larut malam, Gichul pun mencoba mengantarkan Eugene sampai ke rumahnya dengan selamat. Namun Eugene bahkan masih bersikap angkuh terhadap Gichul yang mencoba membantu dan menyelamatkannya. Eugene bahkan tidak mau diantar pulang dan memintanya untuk diturunkan di tengah jalan. Mau tidak mau, Gichul pun membiarkannya pulang sendirian. Namun saat Eugene sedang berjalan sendirian di bawah jembatan, tiba-tiba ada mobil yang mencurigakan yang seperti sedang mengintainya. Dan benar saja, orang dari mobil itu pun langsung turun dan mengejar Eugene lalu menyekapnya. Gichul yang saat itu hendak pulang menemukan handphone Eugene yang tertinggal di mobilnya. Lantas Gichul pun mencoba mengejar Eugene kembali. Beruntung saat itu Eugene belum sempat dibawa kabur oleh orang misterius itu dan berhasil menyelamatkannya. Di rumah sakit saat itu sudah ada para polisi di sana karena Gichul yang melaporkan kejadian yang menimpa Eugene. Namun para polisi itu sepertinya tak peduli sama sekali dengan kasus penculikan seperti ini. Bahkan mereka mengelak saat ditanyai kasus tentang Soyun yang sudah dilaporkan oleh Eugene beberapa waktu yang lalu. 다 절차라는 게. 실종 신고했는데도 아무 연락 없잖아요. 걱정 마시고요. 조사하고 연락드릴게요. Gichul yang curiga pun bertanya kepada temannya yang juga seorang polisi, dan ia mengatakan bahwa semenjak masa pemilu memang semua orang bungkam terhadap kasus penculikan seperti ini. Entah apa sebabnya, ia pun tak bisa mengatakannya. 그러고 외지인이시니까 너무 동네 일에 관여 안 하시는 게 좋아요. 이게 어지간한 사건이야? 전기 충격기로 사람을 덮쳤는데. Hingga akhirnya Gichul pun meminta surat persetujuan dari wali Soyun untuk membuat laporan atas hilangnya Soyun. Namun bahkan teman Gichul yang seorang polisi pun enggan menyetujui laporan dari Gichul itu. Karena Gichul yang sangat peduli dengan hilangnya Soyun, lantas ia pun bertanya kepada wali kelas Soyun. Ternyata bukan hanya polisi, bahkan wali kelas dan guru-guru yang ada di sekolah itu pun seperti bungkam dan tidak peduli dengan apa yang menimpa siswa-siswa mereka. 아니, 선생님 여선생 잠깐만 일로 와. 뭐 안 한 거예요? 아니 그러니까 그러네. 아니 뭐 이렇게 열심히요. 여선생
Gichul yang sudah pusing dengan urusan Soyun yang hilang, saat itu juga malah harus menertibkan para murid-murid yang badung karena ketahuan ngudut di sekolah. Gichul pun mencoba memperingati mereka. Namun saat itu juga, tidak sengaja di toilet wanita, Gichul menemukan sebuah kamera kecil yang ditaruh di sana. Ternyata setelah diselidiki, kamera itu milik salah satu guru yang ada di sana yang bernama Kim. Gichul pun lanjut memeriksa isi laptop dari guru cabul Kim untuk memastikan apa saja yang sudah ia lakukan di sekolah dengan memasang CCTV. Namun alangkah terkejutnya Gichul saat melihat isi pesan dari laptop guru Kim yang ternyata sebelum Soyun menghilang, Kim sempat bertukar pesan dengannya dan Kimlah yang menjemput Soyun di suatu tempat. Gichul saat itu langsung memberitahukan kepada Eugene tentang guru Kim yang cabul dan juga dicurigai bahwa ialah yang telah menculik Soyun. Namun sayang, Eugene yang sudah ada bersama Kim tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa memberitahukan tujuan mereka kepada Gichul. Karena Eugene yang sangat penasaran, ia pun tanpa basa-basi langsung bertanya kepada Kim apakah benar dia yang telah menjemput Soyun di malam sebelum ia menghilang. Karena tidak tahan dengan pertanyaan itu, Kim pun langsung membungkam Eugene. Eugene yang saat itu sudah disekap oleh guru cabul itu pun tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi beruntung, Gichul berhasil menyusul mereka dengan tepat waktu. Dan dengan sekuat tenaga, Gichul menghancurkan pintu dengan tinjunya dan berhasil menyelamatkan Eugene. 야! 이리 와봐. Gichul lantas meminta penjelasan kenapa ia sampai melakukan ini semua dan kenapa dia menculik Soyun. Tapi Kim mengatakan bahwa dia tidak pernah menculik Soyun. Dia mengatakan benar dia yang telah menjemputnya di malam hari. Namun di tengah jalan ia meninggalkan Soyun seorang diri karena ia sendiri yang memintanya. Namun karena Kim merasa khawatir, ia pun kembali di mana Soyun telah ia tinggalkan. Tapi sayangnya di sana Soyun sudah tidak ada. Dia hanya bisa menemukan handphonenya yang sudah tergeletak di suatu ruangan di tempat itu. 저도 그날 이후로 수연이 본 적 없다고요. 핸드폰을 주워왔다. 그걸 나보고 믿으라고. 정말. Dan tiba-tiba polisi pun sudah ada di rumah Kim untuk menjemputnya karena Eugene yang telah melaporkan penculikan terhadap dirinya. Gichul yang mendesak polisi yang menangkap Kim untuk menyelidiki kasus ini dan dugaan terkait atas penculikan Soyun pun tak ditanggapi dengan serius oleh polisi di sana. Hingga membuat Gichul sangat kesal dengan kelakuan para polisi di kota itu. 얘네들 진짜 왜 이러냐? 아 자꾸 이런 식으로 하면 안 되는 거야. 아 상근철 방침이 그런 거 어떻게 해요? 지도 어쩔 수 알아보고 연락드려요. Ternyata benar, memang para polisi di sana ada kaitannya dengan hilangnya Soyun. Karena polisi itu yang langsung memberitahukan bukti baru kepada pemilik bar Jasun alias bosnya Soyun, yang membuat mereka sangat khawatir. Bahkan saat itu sang calon gubernur yang mendengar berita itu pun ikutan panik dan menampar pemilik bar Jasun. Entah apa kaitan mereka dengan hilangnya Soyun. 야, 골치 아픈 일이 생겼다. Di tempat lain, Gichul mencoba memperingati Eugene untuk tidak terus-menerus mencari Soyun seorang diri karena itu sangat membahayakan dirinya. Tapi karena Eugene sangat sayang dengan Soyun sahabatnya, ia pun tidak memperdulikan bahaya apa yang akan menimpanya dan akan terus mencari Soyun sampai ketemu. Sementara Gichul saat itu dihampiri oleh calon gubernur secara langsung untuk memintanya berhenti menjadi guru di kotanya. Bisa dibilang Kim Tae mengusirnya secara halus dari kota itu. Karena sang calon gubernur itu tampaknya sangat terganggu dengan Gichul yang berusaha mati-matian mencari Soyun. 서로 문제가 되는 건 역선 기금은 당연히 돌려드리고요. 그러니까. Namun saat Gichul yang sedang bimbang tentang apa yang telah ia lakukan di kota itu, tiba-tiba ia mendengar kabar yang sangat mengejutkan, yaitu Soyun yang sudah ditemukan. Namun Soyun sudah ditemukan dengan keadaan yang sudah tidak bernyawa.
Eugene yang mendengar kabar itu pun tak sanggup lagi menahan air matanya karena sahabat sejatinya benar-benar sudah tiada dengan keadaan yang sangat mengenaskan. Melihat semua kejadian ini, seorang polisi teman Gicul tadi, ia pun tidak bisa lagi tinggal diam dengan kebobrokan yang terjadi di tempat kerjanya. Lantas ia pun mencoba mencari bukti-bukti tentang apa dan siapa pelaku dari kasus penculikan dan pembunuhan Soyun. Polisi itu pun mengambil barang bukti berupa handphone Soyun yang disimpan di kantornya. Namun sayang, ia terlihat oleh rekan-rekannya. Kemudian ia pun mencari tahu siapa yang Soyun hubungi terakhir kali saat sebelum ia menghilang. Ia pun memberitahukan kepada Gicul bahwa pesan terakhir Soyun adalah bersama Madam Isu dan telepon terakhir dengan pemilik bar Jasun. Tapi tiba-tiba saat sedang menghubungi Gicul, ia pun harus disambit sebatang balok oleh teman sekantornya yang melihatnya dari CCTV tadi. Tidak pakai lama, Gicul langsung menyambangi bar Jasun untuk mencari Madam Isu. Setelah menemukan Madam Isu, Gicul meminta ia untuk jujur siapa yang telah terlibat dengan kematian Soyun dan apa sebenarnya yang sedang terjadi. Madam Isu pun memberitahukan sebagian ceritanya. Ternyata Soyun selama ini bekerja di bar Jasun sebagai penghibur. Dan saat itu ada calon gubernur Kim Tae yang sedang berada di sana dengan komisaris. Namun alangkah terkejutnya Kim Tae bahwa Soyun yang bekerja di sana dan akan melayani sang komisaris malam itu juga adalah murid di sekolah miliknya. Dan tiba-tiba saat itu juga ternyata Soyun kabur dan melukai sang komisaris saat ia ingin melayaninya. Karena Kim Tae tidak ingin rahasianya bocor sebagai calon gubernur yang sangat bobrok, maka ia pun memerintahkan pemilik bar Jasun untuk segera mencarinya. 야, 이 미친년아. 네 집 가서 할머니한테 물어볼까? 알았어. Saat itu juga Gicul langsung menghampiri pemilik bar Jasun untuk menanyakan kejadian lengkapnya. Namun karena pemilik bar itu tidak bisa diajak kompromi secara baik-baik, terpaksa Gicul seorang mantan juara tinju pun harus menghabisi mereka semua dengan seluruh teknik tinju yang sudah ia latih selama ini. Setelah pemilik bar itu tidak berdaya, ia pun memberitahukan bahwa sebenarnya bukan merekalah yang menculik dan membunuh Soyun. Diceritakan karena mereka saat menjemput Soyun saat ditinggalkan oleh guru cabul Kim di suatu tempat tadi, ternyata Soyun sudah tidak berada di sana. Dan mereka malah menemukan Soyun yang sudah disekap oleh guru Kim sendiri hingga ia tewas di suatu ruangan. Ternyata cerita Kim guru cabul waktu lalu adalah sebuah kebohongan saja. Setelah dari bar Jasun, polisi sahabat Gicul yang sudah sadar pun menelponnya dan memberitahukan bahwa Kim guru cabul itu tiba-tiba dibebaskan dari penjara. Dan ternyata Kim sendiri sudah berhasil menculik Eugene dan membawanya ke suatu tempat untuk memuaskan nafsu setannya. 아빠 같은 사람들하고 정말 다른 사람이야. 내가 나에 대해서 오해하고 있는데. Gicul yang mendengar itu langsung mencari Eugene ke rumah Kim, namun sayang dia tidak bisa menemukan mereka di sana. Dan saat Kim hendak melakukan tindakan bejatnya, tiba-tiba Kim Tae, calon gubernur tadi, menghampiri Kim di sana. Kim pun menyembunyikan Eugene di dalam lemari. Dan kenapa calon gubernur itu ada di sana? Ternyata calon gubernur Kim Tae adalah ayah dari guru cabul Kim. Dan semuanya jadi jelas kenapa calon gubernur Kim Tae sangat ingin menutup rapat-rapat kasus tentang Soyun. Semua karena masa pemilu ini, di mana ia tidak ingin kasus ini akan menghalanginya untuk dia bisa terpilih menjadi gubernur di kota itu. Namun kita akan dibuat terkejut lagi, ternyata yang telah membunuh Soyun bukanlah anaknya,
tetapi Kim Tae sendiri, di mana Kim Tae benar-benar tidak bisa membiarkan Soyun yang dikhawatirkan akan membuka kebejatannya di khalayak umum. Lantas Kim Tae pun membunuh Soyun agar tidak ada orang yang bisa menghalangi dirinya menjadi gubernur di sana. Kim Tae yang sudah puas menghajar anaknya pun lantas pergi dari tempat itu. Sedangkan Kim, guru cabul itu pun melanjutkan niatan aksi bejatnya kepada Eugene. Eugene yang sudah tidak bisa kemana-mana lagi pun sudah pasrah dengan apa yang akan dialaminya. Namun Gi-chul ternyata tepat waktu bisa menemukan lokasi Eugene di sana. Tanpa basa-basi, Gi-chul pun langsung melayangkan bogeman mentahnya kepada Kim si guru cabul tadi hingga ia kelenger. Gi-chul yang sudah babak belur pun mencoba membawa Eugene ke rumah sakit dan berusaha menyelamatkannya dengan sekuat tenaga. Sedangkan Kim Tae malam itu juga sudah menikmati hasil perbuatan jahatnya dan sudah dilantik menjadi seorang gubernur. Karena Gi-chul yang masih tidak terima dengan apa yang telah dialami oleh murid-muridnya yang disebabkan oleh Gubernur Kim, lantas ia pun mencari dan menabrak Kim yang sedang berada di jalan. Gi-chul yang memandangi Kim saat itu yang seolah-olah merasa tak berdosa dan bangga akan dirinya yang sudah menjadi gubernur karena perbuatan kejinya itu, dengan tatapan yang sangat tajam, lantas Gi-chul pun langsung memberi pelajaran kepada Gubernur Kim. Tidak lama kemudian datanglah segerombolan polisi yang ternyata teman Gi-chul tadi sudah membeberkan kejahatan yang dilakukan oleh Gubernur Kim dan putranya kepada semua orang. Alhasil Gubernur Kim pun berhasil diringkus saat itu juga. 군수 당선자인 김기태 씨가 이사장으로 재직 중 물론이고 일선 형사와 겪고 있는 중입니다. 이 과정에서 당선자의 Dan film pun tamat.